Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an begitu banyak menyebutkan bahwa kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam muqaddimah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun." Allah berfirman, hanya kepadakulah engkau harus takwa. Wa iyaya fattaqun, dan wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah engkau harus takut. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain pun menyebutkan kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 28. Pertanyaannya, apakah kita harus takut kepada manusia, atau pertanyaannya apakah takut kita kepada manusia melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhshawun nasa wakhshawni." Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala atau apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takut kepada Allah? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap kepadaku, akan aku berikan dua surga. Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita melihat atau kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menjalankan apa yang tadi diperintahkan oleh Allah untuk takut kepadanya? Faktanya sekarang masih banyak di antara kita, khususnya kaum muslimin, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tidak takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah berfirman, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika kita melihat fakta yang ada di tengah-tengah kita kaum muslimin, apakah kita sudah menjalankan ayat ini? Ketika Allah jelas-jelas mengatakan bahwa Allah mengharamkan riba, tetapi masih banyak di antara kita kaum muslimin mengambil riba, mengambil uang di bank, mengambil uang yang berbunga. Ini menandakan bahwa kita masih tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah sangat jelas Allah telah mengharamkan perkara-perkara riba ini. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 yang ditimbulkan efek dari orang-orang yang senantiasa memakan harta riba. Efek yang pertama yang akan diakibatkan oleh orang-orang yang senantiasa mengambil harta riba, yaitu menurut hadis Nabi SAW, ketika nanti dibangkitkan di akhirat kelak, dibangkitkan dari kuburnya, maka dia bangkit seperti orang yang kerasukan syaitan. Jamaah sekalian,
Begitu bahayanya masalah perkara riba ini. Kemudian efek yang kedua yang ditimbulkan bagi orang-orang yang suka memakan harta riba, orang-orang yang sering mengambil riba, apa yang ditimbulkan? Yang kedua, menurut hadis Nabi SAW diceritakan di hadis yang panjang, bagaimana dikisahkan bahwa ada seorang Arab Badui yang di tengah perjalanan, yang di mana pakaiannya compang-camping, pakaiannya kumuh, badannya kotor, kemudian mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya doamu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah selama kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Karena yang pertama, minumannya haram, makanannya haram, dan pakaian yang dipakai dari harta-harta yang haram. Maka daripada itulah jemaah sekalian, jangan sampai doa-doa yang selalu kita panjatkan, kita berpikir kenapa sih doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya orang yang mengambil harta, mengambil uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, efek yang ditimbulkan orang-orang yang sering memakan riba ketika dia mendaftar untuk naik haji dengan uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berangkat haji, kemudian di depan Ka'bah berdoa kepada Allah, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la la'bait wa la sa'dait. Tidak ada haji mabrur bagi kamu. Karena kenapa? Karena engkau berangkat dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa bukti kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal amalu rijlus syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar, berjudi, mengundi nasib. Karena kenapa? Karena itu adalah wal amalu rijlus syaitan, amalan-amalan syaitan. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin masih menjalankan ini, masih melakukan meminum minuman khamar. Masih banyak kaum muslimin yang melakukan perjudian. Ini menandakan bahwa masih banyak kaum muslimin yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang paling ringan di neraka, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi fa qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Rasul bersabda, sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya sepotong bara api dan menyebabkan otaknya mendidih. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, maka marilah kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah? Karena ini kita ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah konsekuensi keimanan kita. Kita rela meninggalkan keharaman demi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita meninggalkan ketika kita lagi banyak orang, tetapi diperingatkan oleh Rasulullah SAW juga perkara-perkara haram harus kita tinggalkan ketika sendirian. Karena kenapa?
karena kadang juga banyak ini yang terjadi. Ketika lagi sendirian, tidak ada orang yang melihat, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana sungguh merugi orang-orang yang dimana melakukan banyak pahala di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Thauban radhiyallahu anhu, yang artinya, aku akan memberitahukan beberapa kaum dari umatku. Di hari kiamat, mereka datang dengan membawa kebaikan seperti gunung Timamah. Gunung Timamah yang sangat putih. Tapi Allah menjadikan bagaikan debu yang bertebangan. Saubah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat mereka dan jelaskanlah keadaan mereka agar kami tidak termasuk bagian dari mereka, sementara kami tidak mengetahuinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, mereka adalah bagian dari saudara kalian dan dari ras kalian, kaum yang jika kita tidak lihat, mereka suka bangun malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapapun, ketika menghadapi perkara yang diharamkan oleh Allah, justru mereka melanggarnya. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah, semoga kita terhindar dari perkara-perkara sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa bukan hanya kita meninggalkan perkara-perkara haram ketika banyak yang melihat kita, tetapi justru yang paling berat adalah kita meninggalkan perkara-perkara haram ketika kita lagi sendirian. Karena kenapa? Karena godaannya sangatlah besar. Sebagaimana kita pahami bahwa di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ma karihullahu minka syai'an fala taf'alu idza khalauta. Apa-apa yang tidak disukai Allah darimu, maka janganlah engkau kerjakan meskipun sedang sendirian. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.